laki-laki nih suka kencing sembarangan gitu. Makanya baginda Rasulullah mengajarkan ketika kencing jangan yang tempat berlubang. Ini biasanya mas-mas ini kalau kencing sukanya cari tempat yang berlubang malah. Itu nggak boleh karena tempat yang berlubang itu bisa jadi adalah tempatnya jin. Begitu. Dan yang ketiga, mas-mas laki ini yang suka melakukan inoni gitu. Itu juga bisa menyebabkan ketempelan begitu. Dan sesuatu hal yang buruk nanti akan ada ketertarikan di situ untuk terus melakukan begitu. Dan terkadang belajar ilmu yang tanpa sanad atau punya pusaka atau ageman yang mengandung dari bangsa jin begitu, entah itu pusaka atau apa begitu. Dan yang ketiga itu karena sihir begitu. Kalau yang ain itu tanda tanya dia di bagian kepala. Kalau ketempelan itu di bagian dada, pokoknya di bagian depan, entah jantung, paru-paru, liver dan bagian depan pokoknya. Kalau sihir itu biasanya dirasakan di bagian belakang. Gampang pegel-pegel, itu berat, ini itu biasanya diakibatkan oleh sihir gitu. Makanya itu ada cara-cara pengobatannya untuk itu gitu. Makanya di belakang itu biasanya menghadap ke sana terus ditekan, ditotok di bagian belakangnya ini gitu. Bisa insyaallah saya ijazahkan untuk mendeteksi dan menghilangkan gangguan sihirnya insyaallah. Saya baca komentar. Isa Mandiri, Assalamualaikum Isa Mandiri. Pokoknya semangat, insyaallah semangat. Assalamualaikum Isa Mandiri. Assalamualaikum lanang sejati. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jeddah Saudi Arabia selalu hadir Gus. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Tono Murtono. Assalamualaikum. Tono Murtono, Tani Murtono. Mojokerto Pacet hadir Gus. Samsudin, waalaikumsalam. Selamat malam Pacet Mojokerto. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya mungkin tentang penyakit-penyakit non medis atau mungkin penyakit medis begitu. Kalau untuk penyakit medis atau non medis yang kita gunakan di padepokan itu yang pertama ialah kunir. Kunir itu yang pertama kita gunakan. Karena kenapa? Kunir itu kalau kita masih kecil dulu, masih bayi, biasanya dioles-olesin di perut ini. Karena apa? Karena menurut secara ilmu kedokterannya insya Allah kunir itu bisa mampu melawan dan juga menghilangkan atau menanggulangi berbagai macam bakteri apa Kang? Kalau yang menyebabkan penyakit itu saya lupa saya. Kuman? Iya, ya seperti itulah. Tapi kalau secara sebatinya kunir ini masya Allah luar biasa. Makanya kita ini bangga hidup di bangsa Indonesia ini. Di Indonesia ini kunir ini masya Allah luar biasa untuk berbagai macam penyakit begitu. Caranya kunir dibangkitkan dulu Nur Muhammadnya, diselaraskan dulu dengan diri kita, atau bahasanya itu dikawinkan dulu dengan yang sakit itu supaya mampu untuk menghilangkan penyakit yang ada di dalamnya. Caranya bagaimana? Caranya kunir, saya sukanya kunir putih. Diambil segini saja nih. Ini seberapa ini? Sejengkal ya. Seginilah. Ambil saja segini kunir. Setelah itu bacakan sholawat Ibrahim, terus sholawat Nurizat, terus sholawat Munjiat. Itu dibaca 7 kali. Kalau satu saja biasanya, kalau yang saya menggunakan sholawat Nurizati 17 kali tahan nafas. Insya Allah nanti ketika sudah dibacakan itu sudah dinikahkan sebatinya dengan yang sakit tadi. Caranya pas dikata asma'inya tadi sebutkan nama yang sakit tadi. Setelah itu nanti yang segini tadi itu diparut. Setelah diparut, ambil airnya sekitar 1 sendok, lalu diminumkan ke orangnya. Yang kedua, nanti ketika malam kunirnya tadi dimasukkan ke dalam degan kelapa muda, campurkan madunya madu putih, terus dibakar lalu diminumkan ke orangnya. Insya Allah kalau memang ada sihirnya biasanya akan keluar. Jadi itu banyak sekali yang sudah datang dan
ketika malam diminumkan itu paginya sudah keluar berbagai macam penyakit karena sihir tadi. Terus yang kedua dengan cara totok. Kalau totok bisa menggunakan kunir putih maupun kunir yang warnanya kuning. Kalau kuning tidak apa-apa. Kalau untuk totok, kalau totoknya ada pelajaran khusus. Ditotokkan di bagian tubuh, di sentral di dalam tubuh. Contoh di belakang sini, ini adalah portal. Di antara kepala dan tulang belakang itu ada besi segini nih sebagai pengganjalnya. Itu kalau insya Allah kalau orang meninggal itu sampai berpuluh-puluh tahun pun tulang itu nggak akan rusak. Itu dinamakan dengan tulang kursani atau besi kursani. Ini dinamakan dengan portal nih di tulang belakang ini. Nah ini namanya portal ini. Portal. Jadi gangguan sihir juga bisa masuknya dari sini portal. Biasanya kita kalau masuk ke tempat-tempat yang wingit, yang angker itu mengkorok di sini nih. Ini adalah berarti portalnya gitu. Ini adalah portal kegaiban kita di belakang ini gitu. Ini ditekan begitu. Biasanya orang akan muntah-muntah atau sendawa begitu insyaallah. Saya baca komentarnya dari saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samsung Nev. Assalamualaikum Samsung Nev. Gus mau tanya, tetangga saya tangan kanannya tuh susah digerakin seperti orang stroke ringan. Tapi cuma tangan kanannya saja, kurang lebih 5 tahun. Kenapa ya Gus? Kalau non medisnya begitu. Sudah saya jelaskan kalau penyakit stroke itu sebenarnya cara penanggulangannya dengan sholat yang khusus dengan yang baik. Tetapi bisa juga dengan cara yang saya anjurkan tadi. Kunir diparut, dibacakan dulu sholawat, dinikahkan dulu sebatinnya. Setelah itu, setelah dibacakan 15 kali, 17 kali tahan nafas, lalu diparut, airnya dimasukkan ke degan kelapa muda, lalu dikasih madu, lalu dibakar, dan setelah itu diminumkan ke orangnya. Insya Allah sembuh. Sudah banyak sekali yang merasakan kesembuhan dari apa yang saya ajarkan tadi. Monggo silahkan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Aurea Kurahidya. Waalaikumsalam. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari GNC Agung. Assalamualaikum Gus, itu ada yang mencaci. Aduh, aku kalau gini-gini malas bahas ya. Yang mencaci-caci gitu ini bulan puasa gitu. Terus nggak ada gunanya juga nanggapin orang yang mencaci. Kita bukan pengangguran ya. Itu lebih penting melakukan suatu hal yang baik. Tetap lakukan yang baik walaupun kita belum menjadi orang baik, dan tetap lakukan yang terbaik meski kita dianggap gak baik. Itu yang paling penting ya. Saya malas kalau bahas yang gitu-gitu. Sampai jawab saja dalam hati panjenengan. Yang dicaci sama yang mencaci lebih baik yang mana? Yang apa namanya? Yang menghina sama yang dihina lebih baik yang mana begitu. Kalau memang orang sudah menemukan jati dirinya, dia tidak akan menghina orang lain begitu. Setelah malas saya jawab yang kayak gitu-gitu nggak penting ah. Gus, bagaimana caranya untuk melawan sihir? Nah, ini juga untuk saudara-saudaraku sudah saya terangkan beberapa waktu yang lalu. Kalau untuk menjaga agar diri kita tidak sihir, ya pertama ya harus menjaga lisan. Itu berkata baik dengan orang itu yang paling penting. Yang kedua jaga sholatnya ya. Datang hadir Gus, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah. Riki hadir, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuswanto 71. Ini Pak Kus. Assalamualaikum Pak Kus. Pak Kus ini dulu kita pernah diundang datang ke rumah beliau untuk pembersihan di rumah beliau Pak Kus. Alhamdulillah sekarang jadi saudara, sering datang ke Padepokan, kangen saya. Ini kemarin kita sempat melakukan pembersihan pengobatan di Lurah Prigi ya. Ya alhamdulillah insyaallah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, leher tiap hari pegel, kenapa ya? Iya. Sholat subuhnya coba istiqomahkan ya Kang ya. Jadi setelah sholat subuh, sampai setelah membaca sholawat, mundur 7 kali sambil baca agisni ya. Agisni ya Rasulullah, agisni ya Rasulullah. Ya, alhamdulillah.
Berangkat sekarang bang? Masih pengen rokok ya? Saya masih seneng ya pengen ngobrol-ngobrol sama saudara kita ini, subscriber ini. Mungkin ada yang ditanyakan ya? Saya bingung mau bacanya ini apa enggak. Ya Allah, tapi saya sangat bersyukur, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, istri saya sering dapat bisikan-bisikan gaib, itu pertanda apa ya Gus? Iya. Dari Kang siapa ini ya? Tadi mana itu? Tuh, sudah kabur malah. Sudah kelewat tadi. Iya, beliau menanyakan, Gus, kenapa istri saya sering mendengar bisikan-bisikan gaib? Biasanya orang yang sering mendengar bisik-bisikan gaib, termasuk sering melihat bayangan gaib, itu ada jin di dalam dirinya. Jadi begini, seseorang itu mampu melihat jin karena dua. Yang pertama, dia mampu melihat jin karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Ini biasanya sering juga disebut orang indigo. Makanya kita itu tiap hari meruqyah orang indigo itu. Jadi orang indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu, jin itu memang berada di dalam dirinya. Itu suatu penyakit, bukan sebuah kelebihan kalau menurut saya. Karena sering sekali yang saya tangani di Padepokan itu setiap hari seperti itu gitu. Jadi yang pertama, seseorang mampu melihat jin itu ada dua. Yang pertama, dia mampu melihat jin karena memang jin itu ada di dalam dirinya. Sehingga sering mendengar bisik-bisikan. Kadang mohon maaf, ada bisik-bisikan untuk bunuh diri, gantung diri, marah-marah, dan lain sebagainya. Pasti kalau seseorang yang di dalam dirinya ada jinnya, ketika dia berzikir atau ketika dia mendengar asma Allah, entah itu Al-Quran atau apa, pasti males. Yang kedua, kalau buat zikir itu kerasanya pegel gitu. Kalau mau buat nonton TV sejam 2 jam, nonton YouTube sejam 2 jam santai. Tetapi kalau buat zikir, pokoknya zikir la ilaha, wes neng awak pegel kabeh angop apa gitu. Angop, itu tanda-tandanya di dalam dirinya ada jinnya. Begitu. Dan yang kedua, seseorang mampu melihat jin karena basirohnya. Kalau karena basirohnya itu bisa dilihat dari kelakuannya, bagaimana sholatnya, bagaimana dia menjaga hatinya, nggak ngelawan rasa, bagaimana amalan-amalannya itu bisa dilihat dari situ, begitu. Jadi yang jelas saya katakan bahwa indigo itu bukan sebuah kelebihan, tetapi itu adalah sebuah penyakit yang saya ketahui. Kalau salah, ya, mohon maaf kalau mungkin salah pandangan atau tidak sama pandangan, itu kan menurut saya, karena hampir setiap hari saya menangani kasus-kasus yang karena indigo ini, yang karena di dalam dirinya karena ada jinnya ini tadi. Pasti ada beratnya ini, ada beratnya, gampang marah-marahnya dan lain sebagainya gitu. Untuk yang berkomentar tadi siapa, saya mohon maaf lewat. Oke. Karena sudah berapa menit ya? 10 menit. Iya. Mohon maaf. Kita bahas yang baik-baik saja ya. Kita bahas yang baik-baik saja, yang menyenangkan hati dan membuat hati kita adem. Untuk komentar-komentar yang tidak baik, saya tidak bacakan. Mohon maaf, ini pokoknya yang berbicara tidak baik, tapi ya tidak apa-apa segitu. Yang penting apa sih, wong saya juga tidak kenal mereka kan, begitu. Terus memang kalau kita, ini sudah menjadi pesan abah saya, menjadi pesan dari kiai saya, guru saya, bahwa ketika nanti pengamal ilmu hikmah ini sudah mulai tinggi, itu pasti akan diterpa angin. Pohon itu pasti kalau semakin tinggi, semakin besar terpaan anginnya. Itu yang pertama harus bersyukur dulu kepada Allah dengan adanya terpaan angin itu. Berarti sudah besar, berarti sudah tinggi. Harus lebih hati-hati. Yang kedua, tugasnya bukan untuk membenci. Jadi kalau seseorang dicaci, ya jangan terus ikut mencaci. Artinya apa bedanya dengan pencaci tersebut? Seperti yang contohkan baginda Rasulullah ketika dulu ada salah seorang kafir itu benci sekali dengan baginda Rasulullah.
kebetulan, sebenarnya nggak ada kebetulan di dunia ini. Nah, yang orang kafir ini buta begitu. Nah, ketika itu baginda Rasulullah datang dengan menyuapi makanan ke beliau. Tiap hari disuapi. Nah, orang buta ini selalu mengatakan baginda Rasulullah adalah penipu. Baginda Rasulullah itu adalah seorang pembohong dan lain sebagainya. Padahal yang diajak ngomong itu adalah baginda Rasulullah yang diomongkan tadi begitu. Itu sama baginda Rasulullah disuapin dan sebagainya. Ketika baginda Rasulullah wafat, orang ini bertanya, loh, ini orang yang nyuapin saya kemana kok nggak ada? Ini saya sudah lapar begitu. Terus dikatakan ketika itu yang datang adalah sahabat beliau Abu Bakar. Mengatakan kalau yang nyuapin panjenengan itu sudah meninggal begitu. Terus setelah itu gantian Abu Bakar ini yang menyuapi. Loh, kamu kok yang nyuapin saya kok kasar, nggak kayak yang biasanya lemah lembut begitu. Gitu. Terus baginda Rasulullah Abu Bakar mengatakan kalau itu adalah baginda Rasulullah, dan orang itu pun langsung kaget dan masuk Islam begitu. Jadi siapa yang kita contoh begitulah. Siapa itu? Abu Lahab, Demit, apa baginda Rasulullah? Baginda Rasulullah itu dicaci tidak bakal mencaci begitu ya. Nggak usah dibahas itu, males saya. Ya, ini juga sering sekali saya beserta dengan rekan-rekan seperti sedang melakukan pembersihan di Tulungagung waktu dulu itu juga seperti itu. Ketika melakukan pembersihan, sedang sholawatan, ada orang datang ngamuk-ngamuk, marah-marah begitu. Mengatakan kalau menantang-nantang lah begitu. Terus ada salah satu kru kita, santri kita yang memang temperamen langsung maju begitu. Hampir saja terjadi sebuah perkelahian, dan itu bukan 1-2 orang tapi banyak orang, sedangkan kita cuma sedikit gitu. Saya bukan takut, bukan apa. Terus saya datang ke beliau, ke santri saya tersebut. Saya katakan sudah tidak usah dilayani begitu. Untuk apa melayani orang-orang yang tidak tahu begitu. Anggap aja itu adalah anak-anak kecil begitu. Sampai hubungannya sudah dengan dokter, dengan profesor, dengan jenderal, terus sampai digodain sama orang udik begitu kok sampean layan. Itu sampean apa bedanya dengan udik tersebut, dengan orang udik tersebut? Itu adalah anak kecil yang menggoda panjenengan. Gitu loh, sampean ngelayanin godaan anak kecil, itu apa bedanya sama anak kecil tersebut? Kita sudah dewasa ya, disenyumi saja gitu. Bismillah, alhamdulillah, syukurullah, alhamdulillah. Bismillah. Berapa Kang saudara kita yang hadir ini? Iya, 15.000. Satu kali lagi. Saya masih pengen nyantai ini, Mas. Seharian tadi nggak ngerokok saya. Jadi masih pengen rokok. Kayaknya mana tadi Kang? Iya. Oh ini. Ya rindu punya nunggu lama. Nanti ketemu di hutan sana, nanti kita ke sana ya. Kita santai dulu. Saya baca dari Kang Cerita Kebumen. Assalamualaikum Cerita Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, mohon maaf artinya. Saya Khonan dari Kebumen. Ngenjang tanggal 24 April 2021, saya dan jamaah Thariqah Qadiriyah Wan Asabadiyah ingin silaturahmi kepada bukan wabil khusus ke Gus Ibnu. Ini dari Cerita Kebumen. Assalamualaikum dari Kang Cerita Kebumen. Insyaallah sebenarnya saya jadi malu ini kalau menyangkut tentang Thariqah Qadiriyah Wan Asabadiyah. Yang lebih pantas itu saya kepada panjenengan yang sowan gitu. Ya insyaallah jenengan bisa ke WA admin di situ mungkin ada. Jenengan WA saja, terus dikumpulkan jamaahnya, nanti insyaallah saya yang hadir ke sana begitu. Iya, ini dari siapa ini? Ini bagus sih. Adam Gokil.
Assalamualaikum Kang Adel Gokil. Assalamualaikum Gus, mau tanya gimana caranya biar kita taat melakukan sholat sesuai jam dan hatinya bergetar kalau mendengar azan atau bacaan Al-Quran. Ini yang pertama, kita harus ketahui bahwa apapun yang akan kita makan itu nanti akan menentukan apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang kita makan itu nanti akan menentukan apa yang akan kita lakukan. Yang pertama tentu menjaga makanan dari barang-barang yang haram maupun yang mudharat. Yang kedua, sering-sering berzikir Allah, 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 Allah begitu ya. Berzikir ismu zat, kalau kita di pondok dinamakan dengan zikir ismu zat. Ini sudah pernah saya ijazahkan di pertemuan yang beberapa waktu yang lalu. Ketika ingin sekali bergetar hatinya ketika mendengar asma Allah, atau bahkan ketika dulu yang saya ceritakan pernah jadab itu, yang ditampar sama kiai saya biar balik lagi itu, yang pernah saya ceritakan itu zikirnya dari ismu zat itu. Ismu zat itu zikir menzikirkan asma Allah, atau bahasanya sekarang itu ada juga yang menyebut sholat daim gitu. Jadi sholat yang tidak waktu mengenal waktu. Jadi masuknya nafas ini tetap buat zikir Allah, 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 Allah ini. Proses pertama pembelajarannya dengan duduk tenang setelah membaca sholawat nurizat khususnya. Setelah itu diam, tidak boleh bergerak sama sekali, tidak ada upaya kekuatan untuk bergerak sama sekali, diam dan berzikir Allah, 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 Allah. Nanti biasanya ketika nafasnya dibuat terus berzikir Allah, Allah, nanti nafas ini akan menemukan nafas yang paling halus. Nanti pelajarannya ada an-nafus, an-nafas, afal, an-nafsiyah dan lain sebagainya. Nanti ada itu pelajaran di situ. Yang penting itu saja. Biasanya lebih bagus lagi masuk ke torekoh panjenengan. Masuk ke torekoh. Torekoh ini sangat penting sekali. Torekoh itu kalau orang Jawa bilang tirakat itu apa? Perjalanan untuk sampai kepada Allah begitu. Jadi sebenarnya bukan tingkatan tetapi tatanan begitu. Ini kadang-kadang orang nggak paham, tapi kadang ngomong ilmu laduni itu nggak bisa dipelajari. Ilmu ma'rifat itu nggak bisa dipelajari gitu. Jadi kalau ngomong sama orang kayak gini bingung. Memang tidak bisa dipelajari, tapi jalannya untuk ke sana itu ada gitu loh. Jalannya untuk ma'rifat itu ada. Makanya dengan torekoh tadi, dengan tirakat perjalanan gitu, berjalan menuju kepada Allah. Jadi yang penting hatinya ikhlas karena Allah gitu. Sebenarnya ya kalau ngamalkan sholawat itu ya torekohnya dengan sholawat tadi itu gitu, insyaallah. Insyaallah nanti mursyidnya langsung baginda Rasulullah gitu. Jadi bisa langsung diamalkan itu. Terus ada banyak juga yang tanya, sholawatnya apa boleh aku diamalkan nanti gila nih gini? Enggak, saya jamin enggak. Saya jamin insyaallah enggak. Gitu. Nur Harijan, dari Nur Harijan. Mohon doanya Gus, Masjid Kampung Melayu Majide di arah tutup, kami nggak dapat tarawih Gus, saya dari Johor Bahru Malaysia. Ya. Sholat tarawih itu bisa juga dilakukan di rumah. Itu bisa juga di dalam dimanapun bisa begitu ya. Yang penting tentunya nggak di kamar mandi bisa. Gitu. Sholat tarawih bisa. Yang penting sholat isya dulu, sholat tarawih ya. Siva Madia. Assalamualaikum Mbak Siva Madia. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya kerja di negeri non muslim. Kalau puasa kita bisa puasa, tapi kalau sholat banyak majikan tidak mengizinkan. Pertanyaan saya, puasa tanpa sholat 5 waktu sah atau tidak? Saya jawab sah puasanya. Saya jawab sah puasanya. Kalau panjenengan ada yang berbicara atau mendengar, percuma sampean puasa tapi kalau sholatnya bolong-bolong tidak dapat apa-apa, saya katakan terus amalkan puasa.
lakukan ibadah puasa yang seperti sampai lakukan, terus jangan terpengaruh dengan perkataan orang-orang tidak tahu dalam keadaannya begitu. Jadi sampean terus harus tetap berpuasa walaupun sholatnya sampean masih bolong-bolong, tidak apa-apa begitu. Insyaallah nanti Allah akan memberikan pertolongan panjenengan. Terus lakukan yang baik meskipun sampean belum menjadi orang yang baik, walaupun masih bolong-bolong sholatnya, sampean masih sering melakukan kesalahan dan lain sebagainya, tetap lakukan puasa. Insyaallah dengan melakukan puasa tadi, dengan melakukan hal yang baik, pada akhirnya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk panjenengan. Insyaallah saya yakin. Apapun yang panjenengan lakukan saat ini, yang terpenting lakukan yang terbaik yang bisa sampai lakukan, karena panjenengan ini juga ibadah untuk menyenangkan keluarga, maka lakukan ibadah puasanya walaupun sholatnya masih bolong-bolong. Nanti insyaallah Allah akan memberikan jalan dengan cara memberikan rezeki. Insyaallah saya doakan rezeki ini panjenengan nanti lancar, berkah, barokah, berlimpah, sehingga panjenengan bisa punya usaha sendiri di negeri sendiri dan bisa mandiri. Jadi sholatnya nanti bisa dilakukan dengan baik tanpa harus dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukan. Insyaallah nggih. Saya doakan untuk beliau ini insyaallah. Mau tanya Gus, kalau mau sholat mau kentut terus kenapa ya? Waalaikumsalam. Waduh, dari siapa tadi? Ya kelewatan. Intinya kalau mau kentut terus panjenengan perlu saya ya. Iya. Tetapi ini juga saya kemarin ada saudara kita yang seperti ini. Umumnya ada memang penyakit yang seperti ini. Terkadang dia itu pipis, sudah pipis, tapi nanti tiba-tiba netes sendiri. Terus ini bagaimana sholatnya? Terus nggak apa-apa, sholat nggak apa-apa insyaallah. Ini ma'fu kalau di dalam ilmu fikih insyaallah. Insyaallah ma'fu. Seperti orang yang datang bulan lebih dari 15 hari, ketika dia tetap datang bulan itu bukan darah haid, tetap harus sholat begitu. Jadi ada, Allah itu tidak pernah memberatkan begitu. Tidak pernah. Kalau memang ini seperti ini sebenarnya ada pengobatan khusus. Bisa gunakan teknik yang saya ajarkan tadi dengan cara totok. Tapi yang menotok biasanya orang lain. Kalau diri sendiri agak susah. Nanti yang di bagian yang ditotok itu di bagian ulu hati, terus di tulang belakang. Ambil kunir yang saya jelaskan tadi, kunir. Kalau bisa kunir putih, kalau tidak ada yang kuning tidak apa-apa. Ambil segini. Setelah itu bacakan selawat nuridat 17 kali tahan nafas, yaitu untuk mengawinkan, untuk menyelaraskan dengan diri panjenengan, untuk membangkitkan Nur Muhammad. Karena pada dasarnya semua yang ada di dalam semesta ini kita dari nuktahnya Nur Muhammad. Jadi sebenarnya obat yang ada di dalam diri kita itu semuanya ada di dunia ini. Cuma diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Entah itu suket seperti ini, entah itu tanaman apa, semuanya itu adalah sebenarnya adalah ada manfaatnya untuk diri kita. Cuma kita saja yang tidak tahu. Bahkan apapun ada, bahkan cacing itu juga obat gitu. Jadi itu diambil segini, lalu dibuka, bacakan dulu sholawat 17 kali tahan nafas. Setelah itu ditekan di tulang belakang. Di tulang belakang ini ini tulang belakang itu pas di tulangnya itu ditekan di situ, bacakan. Nanti biasanya dengan akan bersendawa. Banyak kan gitu bersendawa, ada juga yang frontal, teriak-teriak begitu. Itu insyaallah terus nanti di depannya. Insyaallah nanti sembuh insyaallah. P3 channel, assalamualaikum P3 channel. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam Gus, nyuwun udute. Ayo datang ke Padepokan Kang, ngopi bareng, ngode darah ya. Ngopi jangan cuma ngajak ngopi yang jauh. Ngopi juga yang pahit gitu biar tidak salah paham. Ngopi ini sing pahit pisan ya, terus agak adoh pisan gitu, aja mung ning gone. Makanya saya ngopinya ini saya tahu tadi. Ini dari Reja satu kali ini saya kasih jawaban, setelah itu kita berangkat datengin bukunya insyaallah. Satu dari Mas Reja Haryanto. Assalamualaikum Mas Reja Haryanto, ganteng fotonya ya. Beliau bertanya gini, gimana cara istiqomah dalam melakukan wirid? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya lucu dan juga bagus. Bagaimana caranya supaya
istiqomah di dalam wirid. Caranya agar istiqomah ya satu kuncinya. Apa itu kunci? Tak kasih ilmunya ini ya. Supaya panjenengan istiqomah di dalam wirid, yaitu satu kuncinya. Apa itu? Dipaksa. Kuncinya supaya istiqomah di dalam wirid, yaitu dipaksa. Itu kuncinya itu. Karena seseorang itu di dalam hidupnya pasti ada hawa nafsu. Ketika hawa nafsu merayu untuk membuat malas, maka itu harus mempunyai keyakinan bahwa nafsu itu harus dilawan. Jadi kalau momennya sampai mau wirid malam, harus sholat malam lah, istiqomah sholat malam. Kok malas sebenarnya sakit, wah ini hawa nafsu, setan ini, saya lawan begitu. Supaya panjenengan punya keinginan yang kuat. Gitu. Yang pertama itu harus dipaksa. Karena apa? Dari dipaksa nanti jadi biasa. Kalau sudah biasa nanti lama-lama suka begitu. Jadi yang pertama kuncinya supaya istiqomah itu harus dipaksa. Nanti kalau dipaksa lama-lama jadi biasa. Kalau sudah biasa nanti lama-lama jadi mahabbah, jadi suka. Gitu. Kalau sampean sudah biasa nih sholat isya, sudah biasa sholat isya. Terus sampean kok tidur belum sholat isya, karena itu sudah sampai biasa kan pasti nanti nggak bisa tidur. Gelisah, aku mau ya apa ya gitu. Kok aku mau nggak kok apa sih kayak ada yang belum dilakukan itu? Oh, ternyata belum sholat isya. Bahkan kalau sudah biasa, karena sudah dipaksa tadi jadi biasa. Nanti kalau melakukan belum melakukan sholat isya kok tidur, bangun pasti malam itu itu melek. Oh ya aku murung sholat isya gitu. Biasanya gitu. Yang penting dipaksa gitu. Yang penting dipaksa. Ini sama kalau orang menanya, Gus, tolong gua nafsuku Gus. Ini saya juga mau ketawa kalau iya, nafsu itu selama kita hidup, nafsu itu nggak bisa dihilangkan. Nafsu hawa itu nafasnya. Jadi selama kita bernafas ya kita masih punya hawa nafsu. Makanya nafsu itu nggak bisa dihilangkan, bisanya hanya ditekan. Ya, cara penekannya salah satunya ya dengan cara pengendalian diri, dengan cara berpuasa. Termasuk ya nafsu benci, nafsu amarah, nafsu iri, nafsu dengki dan lain sebagainya lah gitu. Musuh yang paling terbesar dalam diri kita itu ya diri kita sendiri begitu. Makanya ada saudara-saudara kita yang benci dengki, enggak usah gantian dicaci, apa bedanya? Didoakan. Mereka tuh perlu untuk dikasihani, ya, bukan untuk dibenci. Saya janji satu kali jawab pertanyaan. Sekarang kita berangkat untuk menemui undangan. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Komentarnya banyak, alhamdulillah. Insyaallah nanti tetap saya baca sendiri. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih yang sudah berkomentar. Mohon doanya. Saya mau berangkat. Bagaimana yang dibuang, Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Gelap Kang lampunya, bisa diterain enggak? Bawa napi. Kemana ini kita, Kang? Sana apa ke sana? Sini. Sini apa ke sana?
Ini kita benar ke sini ya? Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini benarnya Kang, ada yang ngumpet di sana itu. Tuh. Sini sana. Gak kelihatan. Kelihatan enggak? Itu ada orang-orang. Awas dijebak. Assalamualaikum. Saya tahu panjenengan ada di sekitar sini. Ada di pohon, ada di bawah. Saya tahu insyaallah. Gak usah ngumpet-ngumpet sama saya. Ayo muncul. Gak usah ngumpet-ngumpet. Dan dikira saya tidak tahu. Keluar kamu. Kenapa ngumpet di situ? Mau jebak saya? Yang di sana keluar. Di sana keluar. Yang di sana keluar. Keluar sampean. Nah, mau ngapa? Kok ngumpet-ngumpet itu? Apa dipikir saya tidak tahu? Assalamualaikum. Nah, kok malah nyapo? Sampai ngundang saya ke sini. Saya tahu banyak temannya panjenengan. Sampai ngundang saya ke sini mau apa? Ilmu kok dijajal. Kaya panganan ae tah dijajal iki. Sekarang tujuannya ini apa? Saya juga kadang kesini tidak cuman mau kayak sampai bilang jajal berantem. Saya juga kesini mau bersilaturahmi. Saya ingin diperjelas, ditanyakan dengan sebaik-baiknya gitu loh. Monggo. Saya tahu ini sampean banyak kok tuh. Di sana juga ada itu. Monggo. Kita ngobrol baik-baik. Monggo. Sampaikan apa yang menjadi keinginan panjenengan. Ya. Tinggal pasien kurang nanti sepi. Intinya gini saja loh. Ya kan? Saya kan sudah datang nih ke sini. Ayo monggo sekarang dibicarakan baik-baik saja. Enggak usah terus mencaci, enggak usah terus maki-maki gitu. Tuh banyak tuh di sana itu. Tuh. Di sana juga banyak. Ayo kumpul jadi satu, kita berbicara baik-baik. Bisa? Bisa, Kang? Kang, Pak? Bisa kita bicara baik-baik? Ayo ngomong baik-baik ya. Itu teman-teman sampean di sana. Bisa kan ngomong baik-baik? Ayo, kumpul di sana, monggo. Saya bukan makanan kalau dijajal-jajal, Kang. Wah, masya Allah. Banyak teman-teman nih sampean. Kebal. Iya. Tidak ada orang yang kebal di dunia itu. Gak ada, gitu loh. Pamer kan. Yang pamer itu siapa? Itulah perasaannya sampean sendiri, tah. Perasaannya sampean sendiri. Dan sekarang tiap seseorang melakukan sesuatu, sampean marah-marah sendiri, kan heran saya. Padahal saya tidak pernah kenal sama sampean juga tidak gitu. Terus kenapa sih Tom? Itu saya ini kan sudah dekat nih dengan Padepokan. Kenapa sampean nggak datang saja ke Padepokan gitu loh? Wong saya ini loh, siapapun nggak mungkin gitu. Setiap seorang yang datang itu pasti saya terima dengan baik. Lah sampean tantang. Oh sudah jelas alamat saya di sana, sudah jelas rumah saya di sana. Kan aneh sampean itu. Nantang tapi nggak mau datang. Ya wes datang baik-baik, langsung saja ke Padepokan. Alamatnya juga jelas. Nggak mungkin juga seorang datang kok nggak saya terima, itu kan juga nggak mungkin gitu loh. Aku mau ngejajal kulit mau. Jajal kulit gimana? Katanya ya sampean ki kebal. Siapa yang bilang saya kebal itu siapa? Ya sampean ki pamer-pamer di YouTube.
Pamer ning YouTube. Kira-kira apa? Hah? Kebal. Rapopo. Digorok rapopo. Tai kuwi. Namanya juga tontonan, namanya juga ilmu keselamatan. Gitu loh. Tontonan kuwi gobloki wong-wong ngono kuwi. Yang saya bodohi siapa? Wong-wong ngono kuwi. Siapa? Ayo, ngomong sama saya siapa? Gitu loh. Jangan cuma asal ngomong. Sama ini cuma iri saja di dalam hati panjenengan. Makanya saya katakan musuh yang terbesar itu diri ini sampean sendiri. Begitu loh. Nah, itu masalahnya kan sudah jelas sekarang, gitu loh. Terima ilmu kebal ini duwe kabeh. Hebat kalau gitu sampean. Jelas loh. Ya, luar biasa, Masya Allah. Iya. Angkat tahun ini kabel tenan kurang. Kaya rusa-rusa dhewe. Kaya wis renek tandingane. Oh. Pamer-pamer kesaktian. Aku ya iso kayaknya. Hebat. Aku ya iso. Luar biasa. Kamu kayak ngene toh? Hah? Kamu kayak ngene toh? Hah? Ya sudah. Sama yang kebal, sama yang hebat ya toh. Wah, kebal luar biasa. Iya. Ono pamer nih. Ngono ya, Pak. Jajal wetenge kae. Ayo. Delokno, dudohno. Yo, wetenge. Ora kemlelet. Ya berarti sama sendiri yang pamer itu tuh. Kebal kan. Aku ya iso. Kana. Hebat ya. Iya, insyaallah. Ya sudah, sama berarti sama memang kebal, sama memang hebat. Saya enggak kebalan gitu. Iya. Kabeh iso. Nek trimo ngono tok. Iya, sampean kebal, sampean hebat sampean. Hebat sampean. Masya Allah. Iya. Iya, wes sampean hebat. Sampean hebat. Bapak Pauli Pandai hebat sampean. Iya, sampean semua hebat. Saya enggak hebat, saya enggak hebat kayak sampean gitu saya. Ya, sampean hebat semuanya. Kebal semuanya tadi sudah dicobakan ya. Luar biasa. Jajal ki. Jajal toh? Yo, jajal toh. Lho, mapan dhisik kuwi lho. Jajal kok. Ya kan sama sudah kebal semuanya, terus mau coba saya kenapa? Kebal tenan apa ora? Saya enggak kebal, gitu loh. Kebal tenan apa ora kowe kok pamer-pamer. Sudah sampean kan yang kebal semua tadi. Santai. Santai saja, santai. Kok mek wanimu pamer ning YouTube tok. Jangan kene lho. Jangan bangga. Wah iya, hebat. Luar biasa. Sampean hebat. Ya, saya duduk sini. Kenapa? Aku ya harus ngetes kulit mulai. Saya enggak kebal. Saya. Iki ayo jajal e. Ayo. Minggir, enggak usah pegang saya. Enggak usah pegang saya. Jalan. Yo. Kenapa? Sudah, saya tidak kebal. Kenapa toh? Apa iki? Kulit tangan. Santai. Rone. Wih, kok cepat kuwi? Iki lho. Cepat. Enggak ada tasbih bikin kebal itu enggak ada. Enggak ada. Sekali banyak di sini. Kenapa? Dari sini saja. Pegang tangan. Enggak usah pegang saya, kenapa? Ono diceluk Gus lho. Pengen gulumu. Gulu. Gombal.
Ayo kaya ngono tak bukan. Sore wis ono Apa amene opo soalnya yo. Ora kodal. Iki tak ora tenan iki. Jeng kowe. Kowe duwe opo lho kowe? Heh? Ngomong kuwi ya. Hati-hati. Rong tahun nemu ya aku ilmu ngono kuwi. Ilmu apa kuwi? Apa duweni iki? Apa kuwi? Iki lho itu. Mek emas. Heeh. Angkat ae wong iki. Ayo angkat. Ya, angkat ayo. Ayo. Oh, jajal jengkat ayo. Paling mati si jengkat. Fisik ae. Ah. Angkat. Ya. Allah. Allah. Fisik ya, Om. Angkat nih, jajal. Yuk. Alat terus. Tenang, akhirnya digawe dolanan iki. Main fisik ayo. Ayo. Tuwen. Bantu tenaga dalam untuk aku. Ojo geger-geger ae. Napa? Santai. Up. Bismillah. Aku sedang sedih. Stilo, sama nih. Aku bapak nih konco. Saya aja geger-geger sik. Sampeyan gak arep aku sapa iki bolomu. Udin iki lho Udin. Iki lho aku bolomu iki lho. Kowe lho, jenenge Udin iki. Hei. Tawangan Udin iki lho Udin iki lho. Lah iki lho Udin iki lho, hei. Iki lho Udin iki lho, hei. Iki lho Udin iki lho, hei. Hei, mandek iki lho, sing jenengane Udin iki lho, iki lho. Aman lho, iki lho Udin iki lho, hei. Iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap siapapun yang dilihat oleh mereka adalah Udin. Allahu Akbar. Dan mereka lihat satu dilihat Udin, satu dilihat aja Udin. Biarin kita aja. Tuh adil begitu. Tuh gebuk-gebukan dewe. Yo Udin ya, hajar ya wi. Hajar ya. Tone ilmu sing paling sakti ta. Yo adilmu. Patene Udin wi.
Kabeh sing kok delok Udin ta? Bismillah. Allah. Allah. Tangi Udin. Tangi gue. Wes cukup, kowe kok malah mati dhewe. Sawangan sing tenan, kabeh tangi. Kabeh tangi rene. Tangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tangi. Kan teman-teman kamu sendiri kamu hajar sendiri lah. Udun gak saya apa-apa. Hancuk. Putih aku. Masih mau itu juga? Sing mati mang sapa sing? Ya iki Udun ora nyapu iki. Kurang ajar. Sapa iki? Aduh kacau. Kita hentaknya mang sapa? Bismillah. Udin bisa. Ayo Udin serang ayo. Gila Udin ki. Bismillah. Udin saya apa-apa. Udin nyapa iki menengah iki. Nyapa den ya. Cangkemmu ngomong saiki. Gulune mati iki. Wedi Den. Ora melutak. Udin iki. Biasa ngoceh. Ngomong lagi. Udin, tangkap Udin. Kamu biasanya becet tak meneng ya Udin. Udin, belum tangkap Udin. Ya bengap belas ya Udin meneng iki. Apa iki? Apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Udin ini di sini loh. Kok di situ saya ngomong sama siapa? Sama pohon gitu loh. Ilmu mau apa nek kuwi? Kok semolah kali. Itu. Masih mau coba? Masih mau coba? Masih mau coba? Terus kita terus. Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Bocah bayi. Masih mau coba? Wes mulai apa tetap mau coba? Masih mau pulang apa masih mau coba? Orang kalah. Apa orang kalah, Den? Ayo lawan aku. Itu betul. Jangan Tinggal pulang ya. Dia nih dia pesen dulu. Biarin gebukin pohonnya sak terus deh. Biarin ngantemin ke pohon semaunya. Insyaallah enggak apa-apa. Biarin biar tertutup sama pohon. Yuk kita pulang. Terus semua saudara-saudaraku di manapun berada dari depan kan kita biarin dia senang dia ngebukin pohon ya. Terus semua saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Takut hanya kepada Allah. InsyaAllah kita berikan teguh kepada tali Allah. Tidak ada satu hal pun yang mampu menyakiti diri kita. Dan terpenting, perbaiki sholat, lakukan baca sholawat, dan
ridhonya orang tua itu yang paling utama. Pokoknya apapun menjadi keinginan panjenengan, minta rodanya ke orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.